Pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan di sektor pertambangan. Soal yang pertama adalah tinjau literatur, membaca, mempelajari penelitian yang sudah ada dalam bidang yang sama untuk menemukan celah atau pertanyaan yang belum terjawab. Analisis, perhatikan isu atau masalah apa yang sering diangkat oleh peneliti lain dan identifikasi aspek yang kurang dieksplorasi. Wawancara atau survei, berbicara dengan praktisi di lapangan dapat membantu memahami masalah nyata yang mereka hadapi. Observasi, mengamati fenomena yang terjadi di lapangan, bisa memberikan wawasan tentang isu yang mungkin belum ditangani oleh peneliti sebelumnya. Pertanyaan kritis, ya kan, ajukan pertanyaan seperti apa yang belum diketahui, mengapa penting untuk dijawab, dan siapa yang akan diuntungkan dari jawaban ini. Relevansinya, pastikan bahwa masalah yang diidentifikasi relevan dengan konteks sosial, ekonomi, atau lingkungan saat ini. Diskusi dengan rekan, diskusi ide-ide dengan rekan atau mentor untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Feedbacknya, minta umpan balik dari orang lain tentang masalah yang Anda identifikasi untuk memastikan bahwa masalah tersebut menarik dan layak diteliti. Rumusan masalahnya adalah buat pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik berdasarkan masalah yang diidentifikasikan. Tujuan penelitiannya untuk menentukan tujuan penelitian yang merangkum masalah tersebut dan bagaimana penelitian akan memberikan penyelesaian atau pemahaman. Yang kedua, relevansi. Definisi di sini adalah kriteria ini mengacu pada sejauh mana solusi yang dipilih sesuai dengan isu atau pertanyaan penelitian yang diangkat. Pertimbangannya, pastikan bahwa solusi yang diusulkan dapat memberikan jawaban signifikan terhadap pertanyaan penelitian dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tersebut. Contoh, jika topik skripsi berkaitan dengan pengaruh metode pembelajaran tertentu terhadap hasil belajar siswa, solusi yang diusulkan seperti penggunaan teknik pembelajaran yang inovatif harus relevan untuk diuji cobakan. Yang kedua, kelayakan. Definisi, kelayakan merujuk pada sejauh mana penelitian dapat dilakukan dengan sumber daya yang ada, termasuk waktu dan kemampuan teknis. Pertimbangannya adalah analisis ketersediaan bahan, alat, dan akses ke subjek penelitian harus dilakukan untuk memastikan bahwa solusi dapat diimplementasikan dengan baik selama proses penelitian. Contohnya, jika sebuah soal memerlukan penggunaan alat atau teknik yang mahal atau sulit diakses, hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, keberlanjutan. Definisi keberlanjutan di sini adalah dalam konteks penelitian, keberlanjutan mengacu pada potensi dampak jangka panjang dari solusi yang diusulkan dan bagaimana hasil penelitian dapat memberikan manfaat yang terus berlanjut. Bahan pertimbangannya adalah evaluasi bagaimana solusi dapat diimplementasikan dalam praktik dan apakah hasil penelitian dapat digunakan oleh komunitas penelitian, praktisi, atau pemangku kepentingan lainnya setelah penelitian selesai. Contoh, jika skripsi berfokus pada intervensi pendidikan, penting untuk mengevaluasi apakah intervensi tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh guru dan lembaga pendidikan setelah penelitian selesai. Soal nomor 3. Poin pertamanya, identifikasi kriteria yang relevan. Tentukan kriteria-kriteria yang penting untuk penilaian judul skripsi, seperti kepentingan topik, keterjangkauan penelitian, keterlibatan metodologi, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Poin yang kedua, tentukan skala pemberian bobot. Buat skala bobot misalnya dari 1 hingga 5, di mana 1 berarti kurang penting dan 5 berarti sangat penting. Poin ketiga, lakukan penilaian. Setiap kriteria dievaluasi berdasarkan skala yang telah ditentukan. Misalnya, kepentingan topik 5, keterjangkauan penelitian 4, keterlibatan metodologi 3,
kontribusi terhadap ilmu pengetahuan 5. Poin yang keempat, hitung total bobot. Jumlahan dari semua bobot akan memberikan gambaran umum tentang fokus dan arah penelitian. Total bobot bisa digunakan untuk menentukan apakah judul tersebut layak atau perlu dikaji ulang. 5. Review dan revisi. Setelah bobot dialokasikan, penting untuk mengkaji kembali kriteria tersebut dengan penguji atau mentor untuk memastikan bahwa penilaian tersebut objektif dan konsisten. 4. Pendekatan inovatif. Deskripsinya adalah mengembangkan atau menerapkan metode atau teknik baru untuk mengatasi masalah yang ada. Misalnya, jika masalah terkait dengan efisiensi dalam suatu proses, penerapan teknologi terbaru atau pendekatan berbasis data dapat menjadi solusi. Contohnya, dalam penelitian tentang pengolahan limbah plastik, menggunakan metode bioremediasi dengan mikroba tertentu dapat menjadi alternatif inovatif untuk mempercepat proses penguraian. Pelatihan dan edukasi. Deskripsinya adalah memberikan pelatihan atau edukasi kepada pihak-pihak yang terlibat agar mereka lebih memahami masalah serta cara mencegahnya. Penyuluhan dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan yang diperlukan. Contohnya, jika masalah berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang, program edukasi yang melibatkan workshop dan seminar bisa membantu mengubah perilaku masyarakat. 3. Kolaborasi multi-stakeholder. Deskripsinya adalah menggagas kerjasama antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi ini bisa meningkatkan sumber daya dan keahlian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya adalah dalam konteks masalah kesehatan masyarakat, kolaborasi antara dinas kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, dan penyedia layanan kesehatan untuk melakukan kampanye penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan dapat mengurangi angka penyakit tertentu. Memahami konteks penelitian. Sebelum masuk ke metode analis, penting untuk memahami konteks penelitian ini secara lebih mendalam. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Bagaimana CSR didefinisikan dalam penelitian ini? Apakah mencakup seluruh aspek CSR seperti lingkungan, sosial, ekonomi, atau hanya fokus pada aspek tertentu? Nilai perusahaan. Bagaimana nilai perusahaan diukur? Apakah menggunakan metrik seperti market capitalization, Tobinski, atau yang lainnya? Sektor pertambangan. Apakah penelitian ini mencakup seluruh sektor pertambangan atau hanya fokus pada subsektor tertentu? Misalnya batu bara, minyak, dan gas. Periode penelitian. Berapa lama periode waktu yang dianalis? Fluktuasi harga komoditas dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi hasil penelitian. Metode analis yang relevan. Setelah memahami konteks penelitian, berikut beberapa metode analis yang relevan untuk menguji pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan di sektor pertambangan. Yang pertama, regresi linear berganda. Tujuannya mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Modelnya adalah nilai perusahaan. Yang pertama, regresi linear berganda. Tujuannya mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Interpretasinya, koefisien B1 akan menunjukkan pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Jika B1 positif dan signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan bahwa CSR memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Analisis event study. Tujuannya adalah menganalisis reaksi pasar terhadap pengumuman kegiatan CSR perusahaan. Cara kerja, membandingkan abnormal return saham perusahaan sebelum dan sesudah pengumuman CSR. Keunggulannya dapat mengukur dampak jangka pendek CSR terhadap nilai perusahaan.
Yang ketiga, analisis panel data. Tujuannya menganalisis data panel untuk menguji pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan secara lebih robust. Model dan fixed effect atau random effect dapat digunakan. Keunggulannya memungkinkan mengontrol efek individu perusahaan dan efek waktu. Analisis Structural Equal Modeling atau SEM. Tujuannya membangun model kasual yang kompleks antara CSR dan nilai perusahaan, serta variabel-variabel laten lainnya. Keunggulannya dapat menguji hubungan langsung dan tidak langsung variabel. Variabel kontrol. Selain variabel CSR, beberapa variabel kontrol penting yang perlu dimasukkan dan model regresi adalah ukuran perusahaan, diukur dengan total aset atau jumlah karyawan. Profitabilitas diukur dengan return on asset atau return on equity. Leverage diukur dengan debt to equity ratio. Pertumbuhan industri diukur dengan indeks pertumbuhan produksi sektor pertambangan. Pertimbangan tambahan. Heterogenitas perusahaan. Perusahaan pertambangan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, misalnya skala operasi, jenis komoditas yang dihasilkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang mempertimbangkan heterogenitas ini. Endogenitas, kemungkinan adanya hubungan timbal balik antara CSR dan nilai perusahaan perlu diperhatikan. Variabel instrumen dapat digunakan untuk mengatasi masalah endogenitas. Kualitas pengungkapan CSR. Kualitas pengungkapan CSR dapat mempengaruhi hubungan antara CSR dan nilai perusahaan. Kesimpulannya, pilihan metode analisis yang tepat akan tergantung pada tujuan penelitian, data yang tersedia, dan sumber daya yang dimiliki. Kombinasi beberapa metode analis dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan di sektor pertambangan. Nomor 6. Memahami konteks dan tujuan analis. Sebelum menentukan alternatif terbaik, kita perlu memahami konteks dan tujuan analisis yang lebih spesifik. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Tujuan perusahaan. Apakah tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai pemegang saham, meningkatkan reputasi perusahaan, atau kombinasi keduanya? Stakeholder utama. Siapa saja stakeholder utama yang diperhatikan? Selain pemegang saham, stakeholder yang lain yang relevan adalah karyawan, masyarakat sekitar, pemerintah, dan lingkungan. Sumber daya. Apakah perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan inisiatif CSR yang lebih luas? Langkah-langkah menentukan alternatif terbaik. Yang pertama, evaluasi hasil analis. Secara kuantitatif, analisis kuantitatif, misalnya regresi linear, analisis panel data, akan memberikan gambaran numerik tentang pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Kualitatif, analisis kualitatif, misalnya studi kasus, wawancara, akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme di balik hubungan antara CSR dan nilai perusahaan. Poin yang kedua adalah pertimbangan faktor eksternal. Adanya regulasi. Kebijakan pemerintah terkait CSR dan lingkungan dapat mempengaruhi pilihan alternatif. Tekanan masyarakat. Tuntutan masyarakat akan praktik bisnis yang bertanggung jawab juga perlu dipertimbangkan. Kompetitor, tindakan CSR pesaing dapat menjadi benchmark untuk perusahaan. Poin yang ketiga, identifikasi alternatif. Peningkatan pengungkapan CSR meningkatkan transparansi mengenai aktivitas CSR perusahaan. Investasi dalam proyek CSR melakukan investasi dalam proyek-proyek yang berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Kemitraan stakeholder. Membangun kemitraan dan berbagai stakeholder untuk meningkatkan dampak CSR. Integrasi CSR terhadap strategi bisnis. Memastikan bahwa aktivitas CSR selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Evaluasi alternatif.
Keunggulan dan kekurangan. Setiap alternatif memiliki keunggulan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Dampak terhadap nilai perusahaan. Hitung dampak finansial dan non-finansial dari setiap alternatif. Alokasi sumber daya. Evaluasi apakah perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan alternatif tersebut. Pilih alternatif terbaik. Kriteria pemilihan, pilih alternatif yang paling sesuai dengan tujuan perusahaan, mempertimbangkan faktor eksternal, dan memaksimalkan nilai perusahaan jangka panjang. Analisis sensitivitas. Lakukan analisis sensitivitas untuk melihat bagaimana perusahaan asumsi dapat mempengaruhi hasil. Soal ketujuh, elemen-elemen penting dalam rencana penerapan visi dan misi CSR. Visinya adalah gambaran dan masa depan yang ingin dicapai melalui program CSR. Misi, tujuan jangka pendek yang akan dicapai untuk mewujudkan visi. Yang kedua, tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Contoh, mengurangi emisi karbon sebesar 20% dalam 5 tahun mendatang. Tujuan harus jelas dan dapat diukur, sehingga kemajuan program dapat dipantau dengan mudah. Strategi pelaksanaan. Langkah-langkahnya, rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Timeline, jadwal pelaksanaan setiap kegiatan. Tanggung jawab, penentuan siapa yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan. Anggaran, rincian biaya, perkiraan biaya untuk setiap kegiatan. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai program. Yang kelima, indikator kerja utama atau KPI. Metriknya, kriteria yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program. Contoh, presentase masyarakat yang terdampak positif oleh program penurunan limbah produksi. Yang keenam, evaluasi dan pelaporan. Frekuensi evaluasi, seberapa sering program akan dievaluasi. Metode evaluasi. Metode yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan program. Pelaporan, cara melaporkan hasil evaluasi kepada stakeholder. Mitigasi risiko. Identifikasi risiko, mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan program. Rencana kontingensi, rencana tindakan untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi. Contoh rencana penerapan.